Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Setiawan menjelaskan tentang percabangan pada pemrograman 4 bahasa. Jadi sebelum kita memasuki praktek programnya pada aplikasinya atau softwarenya, kita akan membahas sedikit apa itu percabangan pada bahasa pemrograman. Nah, di sini ada beberapa bahasa pemrograman yang kita sebut dengan if else dan switch case. Pemrograman if biasanya kita jumpai pada satu kondisi, dan jika kondisi yang tidak terpenuhi maka akan menjalankan perintah lain. Seperti if else, jika tidak memenuhi syarat pertama maka akan melakukan perintah kedua, akan mengeksekusi perintah yang kedua. Percabangan dalam percabangan di dalam if ada if, jadi ada beberapa nanti kita akan bahas di aplikasi, di 4 aplikasi, yaitu NetBeans, ada C++, Python, dan Satellite 3. Mari cek di pemrograman. Oke, untuk kali ini kita akan buka pemrograman pencabangan. Kita masuk sekarang adalah masuk pada NetBeans. Jadi udah sempat saya buka. Nah, ini dia tampilan awalnya. Untuk langkah awal, saya buka file, new project, Java application. Kita next. Ini baru kita project name, kita tulis nama project, semisal percabangan. Ini sudah ada, kita coba-coba kemarin, ini ada percabangan. Nah, sekarang langsung saja kita finish. Nah, di sini kita tulis import Java titik until. Scanner. Nah, ini udah, itu di bawah ini kita hapus. Ini dihapus, jadi apa keterangan yang akan kita buat, semisal membuat variabel belanja. Buat variabel belanja dan scanner. Kita enter, kita inputkan n belanja sama dengan 0. Ya, min belanja input belanja ini 0. Jadi kita scan huruf besar, scanner scan sama dengan new
scanner, scanner sistem, in. Nah, itu in sistem ini ya, kita titik dua titik koma. Setelah itu di pos ini. Setelah itu kita mengambil input sistem. Titik out print ya. Nah, itu out print. Jadi di sini kita tulis total belanja. Ini total belanja berapa? 2 rupiahnya. Setelah itu kita enter belanja sama dengan scan. Baru kita next input. Nah, dari sini nomor 2 next input. Ini kita beri keterangan, cek apakah dia belanja di atas 100.000. Nah, ini kita baca bawahnya ada di sini if belanja jika belanjanya lebih besar ya 100.000, kita buka formula. Sistemnya sistem out print. Sistem out printnya selamat Anda mendapat hadiah, atau selamat Anda mendapatkan bonus. Ini setelah Anda selamat atau selamat apa setelah Anda ingin membuatnya. Mau diberi variasi atau apapun bebas. Anda beruntung untuk kita bisa buat dapat hadiah. Nah, setelah itu kita buat di sini ya.
sistem kita usahakan terus pakai huruf besar awal. System outnya print. Terima kasih. Sini tertulis terima kasih. Kita lanjutkan pencabangan if tadi. Di sini sudah kita buat dari awal. Ini ada import Java-nya. Ini mainnya string. Ini ada keterangan membuat variabel belanja dan scannernya. Inputnya belanja sama dengan 0. Scanner scan. Now scanner system in. Jadi masuk sistem masukannya apa? Dan ini pengertian dari apanya? Panggil input. Pada inputnya ini kita inputkan total belanjaan. Jadi berapa banyak belanja yang di belanja. Ini belanja. Jika belanjanya lebih dari 100.000, maka keluarannya adalah selamat Anda mendapatkan hadiah. Ini ada sistem out print. Jadi sistem keluarannya mendapat hadiah. Jika kurang dari ini, maka sistem akan menjalankan perintah lain. Jadi ini hanya terima kasih. Coba saatnya kita coba run. Total belanja semisal 120.000. Nah, keluarannya ada selamat Anda mendapat hadiah. Kita coba lagi. Jika hanya 100.000, maka sistem keluarannya adalah terima kasih, hanya terima kasih. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada pencabangan. Nah, di sini pencabangan dua kondisi. Jadi, jika kondisi pertama tidak memenuhi, maka akan menjalankan kondisi yang lain. Jadi, dua kondisi. Di sini kita masukkan pada import Java. Nah, di sini ada pabriknya. Ini keterangannya membuat variabel dan scanner. Inputnya nilai, stringnya nama. Nah, ini nama scannernya, sistem masukannya. Setelah itu mengambil inputnya, kita menginput nama yang sistem keluaran. Sistem keluarannya ini nilai. Kita mengambil nilai. Nah, jadi nilai sama dengan scan next in. Jadi dari inputan itu akan menghasilkan nilai. Nah, setelah itu ada perintahan if. Nah, jika nilai besar dari 70, besar sama dengan 70, maka nanti sistem keluarannya akan menjadi selamat Anda. Ini ya. Selamat nama ini Anda lulus. Jadi nama di sini yang kita ketikkan tadi, selamat nama Anda lulus. Jika tidak memenuhi syarat ini 70, maka akan menjalankan perintah lain else. Jadi sistem keluarannya maaf nama ini Anda gagal. Selanjutnya kita coba. Misalnya saya ketikkan di sini nama Adi. Nilai 90. Selamat Adi, Anda lulus. Nah, di sini selamat Adi, Anda lulus. Kita coba lagi. Saya tuliskan nama Adi. Nilai semisal 45. Maaf Adi, Anda gagal. Jadi di sini ada nama, jadi ini yang akan keluar nama ini di sini. Masukkan nama tadi, nilai. Jadi pengertian if dan else ini percabangan dua kondisi. Ketika ini memenuhi syarat, maka keluarannya akan ini. Jika ini tidak memenuhi syarat, maka perintah lain else. Selanjutnya kita masuki percabangan if else if. Nah, ini masuk pada percabangan bersarang. Jadi dalam if ini ada else if. Nah, sekarang ada kasus tentang nilai, ada bercabang, nilai bercabang gitu. Ketika nilai ini
kita masukkan nilai stringnya score. Ini terintegrasi dengan ini scanner. Sistemnya in, masukkan. Ketika ini pengertiannya mengambil input atau masukannya, sistem out printnya print input nilai. Jadi ini adalah keterangan nanti waktu keluarannya ada inputkan nilai sama dengan scan. Ini scan dari sini. Ini kita ganti score. Hitung skornya. Jika nilainya besar dari 90 maka nilainya A. Nah, ini pencabangan ini, dalam pencabangan if ini ada pencabangan lagi namanya else if. Else if ini jika yang lain, jika nilainya besar dari 80 maka nilainya B+. Nah, jika nilainya besar dari 70 maka skornya B. Jika nilainya besar dari 60 maka nilai C+, dan seterusnya ini sampai ke else if. Sebenarnya else jika ini 1 2 3 4 5 6 7 ini tidak memenuhi, tidak ada dalam perintah, maka akan menjalankan perintah lain, jadi else ini. Jadi ketika ini tidak ada, kita inputkan nilai-nilai ini, selain nilai-nilai ini nanti masuknya pada else, jadi skor akan dapat nilai I. Nah, di sini kita hasilnya sistem out print skor. Nah, ini tambah skor yang tadi. Lalu kita coba run. Nah, inputkan nilai. Oke, coba kita inputkan nilai 60. Nah, maka skor adalah C+ di sini. 90 skor A. Nah, atau yang lain sama seperti yang tadi. Atau ini else ini kita inputkan semisal ini 25. Sini 25. Skor E. Jadi ini adalah else, pencabangan dalam pencabangan. Bila kita lanjut lagi, ini adalah pencabangan switch case yang biasa disebut dalam pemrograman dasar. Di sini masih sama nya pencabangan import Java util scanner. Ini kita coba public class pencabangan public static void ini mainnya string. Nah, di sini pengertian apa? Ini membuat variabel dan scanner. String lampu, kita ada kasus lampu scan, sistemnya masukkan mengambil input. Ini adalah pengertian apa yang ada dalam bawah. Ini inputannya sistem out print, inputkan nama warna. Jadi ketika ini sistemnya untuk memasukkan nama warna apa, nama warna apa, lampu. Ini kita masukkan lampu, scan, garis lanjutannya. Ini ada switch. Sebenarnya switch dengan if else ini sama, hampir sama, hanya saja penggunaannya yang agak berbeda. Ini menggunakan switch case, sana menggunakan if dan if else. Sini ada lampu. Jika lampunya merah, maka sistem keluarannya ini lampu merah berhenti, break. Yang kedua ada kuning, case-nya kuning, lampu kuning harap hati-hati. Case-nya hijau, nanti ada sistem keluarannya lampu hijau silahkan jalan. Nah, jika selain tiga ini yang kita ketikkan warna lampu salah, nah, ini sistem keluarannya akan warna lampu salah. Ini kita coba untuk run. Inputkan nama warna, semisal warna gelap.
warna lampu salah, jadi ini masuk pada default, sama seperti else. Dan selanjutnya ada, kita coba yang lain, merah semisal. Nah, lampu merah berhenti di sini, ini perintah dari sistem keluarannya. Dan teman-teman bisa ini sesuai selera, bisa dibuat sesuai apapun saja. Ini juga studi kasusnya juga bisa berbeda-beda, dan tentang pencabangan ini bisa teman-teman pelajari antara pencabangan if else, switch case, pencabangan dalam pencabangan. Intinya hanya sama, hanya saja studi kasusnya yang berbeda. Nah, ini berhasil run. Selanjutnya kita akan menguji lebih jauh tentang pencabangan ini. Ada kasus yang berbeda. Di sini kasus tentang integrasi variabel scanner. Ini belanjaan, diskon, dan bayar. Berapa pembayaran? Di sini ada pencabangan bersarang, pencabangan dalam pencabangan juga. Ini saja studi kasusnya berbeda. Di sini ada sistem outputnya, apakah ada kartu member? Jika ada, nanti scan belanjaan, scan total belanjaan. Masukannya ada kartu member dan total belanjaan. Ini nanti ini yang ditanyakan pada sistem. If proses pemrosesannya bagaimana? If jika kartu ada iya, nah, dan iya jika belanjaannya lebih dari 500.000, maka diskonnya 50.000. Jika belanjaannya 100.000, maka diskonnya 15.000. Nah, jika ini tidak memenuhi syarat yang ketiga dua ini, maka diskon tidak ada. Itulah pencabangan dalam pencabangan. Nah, else ini ada else. Nah, ini mengapa else lagi? Else lagi ini antara ya dan tidak. Ini kan tadi if else kartu member tadi. Nah, jika tidak mempunyai kartu member, belanjaannya lebih dari 100.000, maka diskonnya 50.000. Else diskon. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka diskon tidak ada. Gitu. Nah, ini total yang harus dibayar nanti, keluaran sistem keluarannya, total bayar. Mari kita coba iklan. Apakah ada kartu member? Jawab iya. Total belanjaan 570.000 selesai. 570.000. Total bayar 52.000. Jadi 50.000 diskon. Itu. Atau yang lain, apakah ada kartu member? Tidak. Total belanjaan tadi berapa? Jika tidak, total belanjaan lebih dari 100.000 dan 120.000. Nah, maka akan terbayar 115.000. Jadi ini pencabangannya ada di sini, pencabangan dalam pencabangan. Nah, jika tidak ada kartu member, maka masuknya di sini, di else ini. Tapi kalau jika ada, nah masuknya di sini. Ini lebih dari 15.000 ada kartu member. Belanja di diskon 15.000, ini hanya 5.000 karena tidak ada kartu member gitu. Baik, kita lanjutkan pada pemrograman C++. Kita beralih ke C++ dari NetBeans tadi. Kita masuk pada C++. Langkah awalnya new project, console application, nama kita buat
atau buat percabangan saja. Oke. Oke kan, simpan di C++ ya, percabangan. Ini sudah masuk pada C++ nya. Include your stream. Di sini kita masukkan using namespace. Using namespace std biasanya. Std. Ini kita hapus saja. Kita pakai, kita enter, kita enter mainnya apa, input nilai, char A. C out. Ini keluarannya, masukkan nilai siswa. Misal ini ada studi kasus tentang nilai lulus atau tidak, lulus atau ulang. Ini hanya menggunakan if satu kondisi, jika sesuai dengan masukan maka menjalankan perintah itu, kalau tidak akan ke perintah lain untuk tidak menjalankan perintah. If ini ada masukannya, kita buat masukkan nilai siswa. Masukkan nilai siswa. Nah, ini perangkat masukannya apa, kita buat nilai. Teman-teman bebas untuk membuat tema, mau dibuat nilai, skor atau lain-lainnya boleh. Ini dapat cabangannya if nilai besar dari 60, keluarannya lulus, selamat Anda lulus, atau hanya lulus saja tidak masalah. Ini dalam masukan ketik Anda 2 itu terserah programmer untuk memprogram tulisan. Selanjutnya sini kita tulis inputnya A. Nah, setelah itu kita konsol terlebih dulu, compile dulu sebelum adi percabangan. Ini kita compile sebelum di run. Nah, setelah di compile siswa ini terlalu banyak ya, jadi compile untuk saya ini adalah kita compile lagi chart. Ini salah, harusnya chart A.
compile lagi coba, masih ada yang salah. Nah, error 0, warning 0, kosong ya. Jadi baru bisa kita run di sini, run F10 bisa di sini juga. Masukkan nilai siswa semisal 60. Nah, jadi tidak dikerjakan sama sekali sekarang. Misal kalau 65, selamat Anda lulus. Jadi pengertian di sini tadi kita pengertian ini adalah lebih dari 60. Jika masih 60, maka sistem tidak menjalankan perintah. Jika lebih dari 60, 61, 62, 63 dan seterusnya besar dari 60 ini, maka sistem akan menjalankan ini perangkat keluarannya nanti selamat Anda lulus gitu. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pencabangan tadi. Jika tadi pencabangan satu kondisi, ini sekarang ada pencabangan dua kondisi. Apa pengertiannya tadi kita bahas sedikit. Nah, jika perintah memenuhi syarat ini, maka menjalankan perintah pertama. Jika ini tidak memenuhi syarat, maka akan menjalankan perintah kedua. Ini PS. Dia akan ke ini void pilihan inputnya X. X ini sama dengan 1. Nah, if jika 1, nah ini kan 1 pesan minum dan S pesan makan. Input mainnya ini adalah input main tadi, yang awal waktu kita masukkan new project tadi kan, ini sudah bawaan, sudah ini tambah. Nah, ini input pilihannya apa? Keluarannya 1 minum kopi, 2 makan soto. Nanti masukkan pilihan 1 sampai 2 ini adalah input atau masukannya pilihan. Nah, kita compile, ada yang error, tidak ada error, 0 semua, dan langsung saja kita run F10. Masukkan pilihan 1 atau 2. Jadi ini adalah 2 pencabangan. Nah, kita masukkan semisal 2 pesan makanan. Nah, jadi kalau kita masukkan 2 pesan makanan, kita coba lagi minum kopi atau makan soto, kita pilih 1. Kalau kita pilih 1, maka pesan minuman, karena kopi adalah minuman. Jika 2, maka soto adalah pesan makanan gitu. Kita lanjutkan pada pemrograman selanjutnya. Ada percabangan bersarang atau percabangan dalam percabangan. Ini ada if, dalam if ini ada if else lagi, ini if else ini ada if else lagi. Jadi bagaimana maksudnya, ini harus bagaimana perjalanannya. Ini ada studi kasus tentang pria dewasa. Kalau umurnya 17 tahun, lebih dari 17 tahun, maka nanti keluarannya ada pria dewasa. Jadi jika kurang dari 17 tahun, maka kita buat ini perjaka. Ini adalah pencabangan dalam pencabangan. Nanti ini inputnya dimasukkan 1 Y. Nah, ini adalah 1. Ada pria dewasa, perjaka, kita buat perjaka, wanita dewasa dan gadis. Sini saya buat keluaran pangkat keluarannya laki-laki betina. Ini setelah kita membuat apa, yang jelas kita ini bisa memahami jenis perintah keluaran pada printnya. Ini jika Y, ini kan rumusnya in X in Y, ini Y, ini
Y masuk umur. Jika umurnya ini 17, jadi lebih dari 17 maka pria dewasa. S. Jika tidak memenuhi ini 17 ini, maka keluarnya adalah penjaga. Dan ketika ini tidak satu, saya ketikkan 2, ini 2. Jadi ini langsung masuk pada umur. Ketika 17 ke atas, maka nanti keluarannya wanita dewasa. Jika selain ini, maka adalah gadis. Kita coba compile. Tidak ada error. Baru kita run. Laki-laki betina, jadi masukkan pilihan Anda. Saya memilih 1. Masukkan umur 1 sampai 100. Semisal 12. Penjaga, jadi masih anak-anak semisal. Ini belum dijelaskan. Ini keluarannya ini masukkan umur Anda 1 sampai 100. Jadi ini nanti meminta masukkan pilihan 1 sampai 2 ini. 1, 2. Ini 2 ini adalah jenis kelamin yang ada di print, tapi bukan pilihan. Kita memilih dimasukkan ini input cin, maka kita program cin input. Ini juga cin, ini input, memasukkan umur, memasukkan ini dari 1, 2 ini hasil keluaran dan umur. Kita coba lagi. Misal saya pilih 2, masukkan umur 56, maka wanita dewasa akan keluar. Baik, tadi tentang percabangan dalam percabangan. Baik, kita lanjut pemrograman selanjutnya, percabangan ini di C++ nya. Di sini ada input string using namespace seperti biasa. Kita tambahkan input pilihan string tag, ini adalah stringnya tag. Nah, di sini tadi bawaan dari ini project tadi, kita bawa ke sini. Ini ada kasus tentang daftar perguruan tinggi di Damasraya. Ini ada daftarnya, daftar perguruan tinggi di Damasraya, ada UNAN 3, Stitnu, dan Undari. Ini ada keluarannya, masukkan pilihan Anda 1 sampai 3. Jadi 1 sampai 3, masukkan pilihan ini. Ini adalah percabangan switch case pilihan. Jika memilih ini case 1, teks Anda memilih kampus UNAN 3. Case 2, Anda memilih kampus Stitnu. Case 3, Anda memilih kampus Undari. Untuk ulangi, pokoknya teks, nanti keluarnya adalah teks. Sebelumnya ini switch case ini hampir sama seperti pemrograman bercabang, if else, if else if. Kita compile terlebih dahulu, tidak ada yang error, langsung saja kita run. Nah, di sini ada data perguruan tinggi Damasraya. 1 ada UNAN, 3 Stitnu, Undari. Misal saya memilih 2. Nah, jadi ini langsung masuk pada Anda memilih kampus Stitnu. Nah, kemudian dari percabangan ini dalam algoritmanya, ketika memenuhi perintah 1 maka akan menjalankan perintah 1. Jika tidak memenuhi perintah 1 maka akan menjalankan perintah 2. Jika perintah 2 tidak memenuhi maka akan menjalankan perintah 3. Jika ini default ini sama dengan else nya, jika tidak memenuhi 1, 2, 3 ini maka akan mengulang pada pilihan ini, inputan ini pilihan. Contoh 1 sampai 3, kita pilih 6, masukkan pilihan Anda. Jadi ini adalah mengulang tadi. Jadi saya memilih 3. Nah, Anda memilih kampus Undari. Ini ada ulang dan defaultnya butuh ulangi. Pergi ke sini,
contoh lagi, masukkan pilihan Anda. Saya memilih 8. Di sini tidak ada 8. Nah, ini ada perulangan. Ini masuk pada perulangan, namun masih belum kita bahas karena kita sedang membahas percabangan. Saya memilih Stitnu semisal 2. Nah, Anda memilih kampus Stitnu. Di sini Anda memilih kampus Stitnu. Di sini adalah case 2 teksnya, keluarannya, outputnya. Di sini ada daftar pilihan. Terima kasih. Itu saja tentang podcast. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang percabangan di Sublime Text. Sebelum kita masuk ke Sublime Text atau apa saja yang perlu disiapkan di Sublime Text ini adalah pertama exam, kita harus mengaktifkan servernya di Apache dan MySQL. Nah, sekarang kita masuk di Sublime Text-nya. Kita save as terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus save-nya di exam. Ini htdocs. Nah, ini sudah saya buat tadi, jadi langsung saja kita masukkan di sini. Terus misal nama percabangan itu percabangan. Masukkan if umur tahun. Jika umur kurang dari 17 tahun. Maka keluarannya akan menghasilkan keluaran tidak boleh masuk. Situs dan perintah S-nya.
Perintah S nya kita perintah selamat datang di website. Di website kami. Di sini ada perintah tidak boleh nih ya, tidak boleh masuk situs ini jika umur kurang dari 17 tahun. Jika selain itu maka perintah keluarkan selamat datang di website kami. Nah, ini kita menunjukkan umur 19 tahun. Nah, kita coba ke localhost nya, kita ketikkan localhost. Latihan tadi folder di exam latihan strip PHP. Percabangan if. .php ya. Enter. Yang salah ini mau kita masukkan. Ini jadi ada yang salah pada pemrograman kita, belum kita masukkan titik koma. Nah, jika kita inputkan 19 maka di sini ada selamat datang di website kami. Nah, jika kita masukkan ini 15, Ctrl S. Untuk Ctrl S untuk memperbarui servernya. Kita akan restart. Nah, ini akan masuk pada tidak boleh. Maka keluarannya tidak boleh masuk. Oke, sekarang kita akan masuk pada pemrograman selanjutnya, masih di Sublime Text. Sini ada pemrograman tentang pencabangan dalam pencabangan bercabang. Sini ada if, pencabangan if nilai 88. Ini inputan nilai yang akan kita input pada server. Ini di if, jika nilai 90 maka keluarannya akan A. Else jadi selain ini jika masuknya lebih dari 80 maka akan nilai A. Ini tadi A plus, ini A. Nah, lainnya jika besar dari 70 maka mendapatkan skor B, grade atau skor boleh. Di sini selanjutnya sampai bawah, jika ini sampai A, B, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini tidak memenuhi maka akan menjalankan perintah lain ke F. Jika tidak ini maka akan mendapat skor F atau grade F. Sebelumnya kita akan Ctrl S untuk memperbarui server. Kita masuk pada browser lagi.
nilai Anda 88 grade A. Nah, ini adalah masukan yang kita masukkan pada subline tadi 88. Nah, ini jadi kita inputkan nilai 88, maka keluarannya ada A. Sekarang kita akan mencoba 65 semisal. Kita kembali masuk pada browser, kita restart. Nah, ini akan masukkan nilai Anda 65, jadi grade-nya B atau skornya B. Ini adalah nilai Anda, nilai. Nah, yang kita inputkan di sini maka akan echo pengeluaran. Kalau di programan lain bisa kita istilah print TLN atau print. Di sini kita pakai echo grade. Nah, di grade ini adalah, jadi grade ini adalah keluaran yang ada pada browser tadi. Informasikan tentang penjebakan dalam konteks. Kemudian kita masuk pada penjabangan switch cache, sama seperti penjabangan sama dengan pemrograman lain seperti Netbeans, C++, Python dan lainnya. Switch cache ini juga sama. Di sini ada inputan level berapa. Ini ada kasus tentang pelajari HTML. Jika level 1 maka akan keluar pelajari HTML. Case 2, jika ini 2, inputan 2 di sini, maka akan keluar tentang pelajari CSS. Jika 3, pelajari JavaScript. Jika kita inputkan 4, maka akan keluar pelajari PHP. Jika selain dari ini, maka akan menjalankan perintah lain. Ini, kamu bukan programmer. Kita Ctrl S, kita buka browser. Tadi menginputkan angka 3, pelajari JavaScript. Jadi ini ada 3 JavaScript. Jika kita inputkan 2, kita Ctrl S. Jika kita inputkan selain 1, 2, 3, 4 ini, misal 0 atau 100, nah di sini akan ada kamu bukan programmer, jadi menjalankan perintah lain. Kita masukkan angka yang tidak ada di cache ini, switch ini, maka yang keluar adalah kamu bukan programmer. Atau kita ganti sebagai tidak ada guna. Nah, misal ini nanti akan kita coba masuk. Ada keluaran tidak ada guna. Nah, itu tadi tentang switch cache subline text. Kita akan menjelaskan tentang pencabangan bersarang. Di sini bersarang adalah pencabangan dalam pencabangan. Jadi di dalam if ini ada pencabangan lagi, ada if else juga. Nah, di sini kasusnya ada umur 17 tahun, kita inputkan umur 17 tahun, maka pengeluarannya akan sama website ini hanya untuk jadi ini jika umurnya besar dari 18 tahun, nah maka keluarannya akan ini selamat datang Pak, atau ini selamat datang wahai
Jadi jika ini tidak memenuhi, maka akan mengeluarkan hasil seperti ini. Inputkan 17, kita buka localhost. Nah, ini akan mengeluarkan hasil, maaf, website ini hanya untuk yang sudah berumur 12 atau lebih, 12+. Saat kita inputkan di sini 19, dan menikahnya kita inputkan true, maka di sini akan selamat datang Pak. Jadi tadi ada keluaran selamat datang Pak. Karena di sini kita tulis true, artinya true ini akan masuk pada else ini, akan masuk ada if ini, selamat datang Pak. Jika ini menikahnya sudah menikah atau belum, ini begitu, sudah menikah atau belum. Jadi ini kalau true berarti sudah, jika false berarti belum. Jadi echo ini selamat datang. Nanti jika ini dituliskan true, maka akan keluaran selamat datang. Nah, jika ini kita tuliskan false, maka akan menghasilkan keluaran di ini, selamat datang anak muda, atau kita bisa buat nah. Ini jika ini false, maka akan menghasilkan keluaran selamat datang. Jika ini true, maka akan menghasilkan selamat datang Pak dengan umur ini besar dari 18 tahun, dengan syarat besar dari 18 tahun. Jika tidak ini 1, 2, 3 tidak memenuhi syarat dari sini, maka akan menghasilkan keluaran else ini. Nah, selamat datang Pak. Jadi sudah kita perbarui tadi di else, baca ambil salam. Selanjutnya kita akan masuk pada pemrograman Python, cabangan Python. Ini kita akan masuk pada Python. Ini file, new file. Kita akan tampil jendela baru, tampilan baru. Di sini kita akan ada kasus tentang tetap pembayaran. Jika pembayaran lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan bonus minyak. Jika tidak dapat bonus. Nah, ini total sama dengan input total belanja, berapa rupiah, if ya, kita masuk pada pencabangannya if total sama dengan besar dari 100.000.
maka keluarannya akan menghasilkan keluaran untuk mendapatkan bonus dimoli semisal 1 liter. Tambahkan ada bonus dimoli 1 liter jika pembelanjaan lebih dari 100.000. Nah, else nya kita akan membuat else print tidak ada bonus. Kita bisa membuat tidak ada bonus. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjalankan. Nah, sebelum ini ada perintah untuk simpan. Oke, kita akan simpan di mana saja. Saya ada Python. Setelah kita akan membuatnya di mana. Nah, kita akan beri nama percabangan. Kita simpan. Ada error. Sini ada total, semuanya tidak ada sama dengan. Oke, kita akan coba run lagi. Oke. Ini langsung masuk kepada keluaran total belanja. Misal kita tulis 120.000, maka akan menghasilkan keluaran bonus dimoli 1 liter. Kita run lagi. Kita coba untuk run total belanja. Misal kita akan tuliskan 35.000. Tidak ada bonus. Jadi di sini terletak percabangannya. Ada percabangan UPS ini jika total belanja ada 100.000. Kita akan menunjukkan ini total belanja. Ini yang akan jadi keluaran pertanyaan, dan ini akan menjadi perintah awal. Jika memenuhi syarat ini, kita akan mengeluarkan keluaran Anda mendapatkan bonus dimoli 1 liter. Jika tidak, maka akan menjalankan perintah lain, else tidak ada bonus. Itu. Selanjutnya kita akan masuk pada percabangan dengan kasus lain. Percabangan elif. Dan di sini kita akan menginputkan keluaran input ini total belanja, kita dipertanyakan berapa. Setelah itu, jika totalnya 100.000 lebih, maka keluarannya akan menghasilkan bonus dimoli 1 liter. Jika ini totalnya besar sama dengan 90.000, nah jika selain ini 90.000 yang besar sama dengan 90.000, maka akan bonus dimoli 200. Ini elif total. Kita bisa membuatnya menjadi 80.000. Jika belanja 80.000, bonus dimoli 100. Nah, jika tidak memenuhi syarat 1, 2, 3 ini, maka akan menghasilkan keluaran tidak ada bonus. Bisa kita melanjutkan elif. Kita buat lagi elif total. Sama dengan
sebesar 70.000. Maka keluarannya kita bisa buat bonus sabun. Ada 1 2 3 4 sudah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ini tidak memenuhi, maka akan menjalankan perintah ini. Kemudian kita run, kita save as dulu, kita run, belanja sebesar 90.000. Bonus menarik guys, 200 ini. Jika kita tuliskan 70.000, kita akan ada bonus sabun. Itu tadi pengeluaran dari belanjaan ini. Dan jika selain ini 1 2 3 4 ini, maka akan menghasilkan tidak ada bonus. Misal saya akan tulis 20.000, maka ini akan menghasilkan keluaran tidak ada bonus. Nah, inilah yang dimaksud pemrograman if else elif pada Python. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari saya percabangan di 4 pemrograman. Semoga bisa bermanfaat, teman-teman bisa memahami tentang percabangan di pemrograman baik itu NetBeans, C++, Sublime Text, dan Python. Salam programmer, salam sukses. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.